Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini dimudahkan hadir kembali menunaikan salah satu kewajiban yaitu menuntut ilmu. Insya Allah di rumah Bu Ana diberkahi semuanya. Amin. Dan dilapangkan rezekinya. Amin. Kita lanjutkan sampai nomor 186 yaitu menutup aib diri. Ya, menutup aib diri. Cek. Menutup aib diri. Aib adalah sesuatu yang digambarkan dengan buruk, jelek, atau negatif. Manusia tidak mungkin lepas dari aib, namun membuka kejelekan diri sendiri kepada khalayak adalah sesuatu yang tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Rasulullah SAW mengingatkan, silakan dicatat Bu, Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari kemudian di paginya ia berkata, wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu. Padahal Allah telah menutupnya. Dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini tentang hadis bagaimana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menutup aib, terutama diri sendiri. Aib itu adalah sesuatu yang buruk, yang jelek, yang negatif. Intinya yang tidak baik, yang tidak enak, yang tidak bagus untuk diceritakan. Lebih-lebih itu tentang maksiat dan dosa yang dia kerjakan. Maka Allah di sini disampaikan Nabi SAW tidak akan mengampuni dosa yang melakukan dosanya itu terang-terangan. Artinya setiap umat dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Salah satu contoh orang yang terang-terangan adalah menceritakan aibnya, dosanya, maksiatnya kepada orang lain. Padahal Allah udah nutup. Malah dia buka. Allah udah nutup, malah dia ceritakan. Biasanya malam hari dia melakukan dosa, besoknya paginya diceritakan. Atau siangnya dia melakukan dosa, malamnya dia ceritakan dia melakukan ini dan itu. Maka Allah tidak akan mengampuni atau menutup dosa tersebut. Ini ya ibu-ibu, jadi Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun. Al-afu dan al-ghafur. Allah maha pemaaf dan maha pengampun. Ada dosa yang Allah itu ampuni dan tidak ada lagi catatannya. Ada dosa yang diampuni dan tidak ada lagi catatannya. Dia berbuat dosa, terus minta maaf sama Allah, dan Allah memaafkannya, maka dosa tersebut hilang dari catatan amalnya. Ada lagi dosa yang mana dia minta ampun sama Allah dan Allah ampuni, namun dosanya tetap ada catatannya. Jadi pilih mana Bu, dosanya tetap tercatat atau dosanya hilang? Ya mending kan dosa gitu ya. Amin. Jadi kalau ada dosa pinginnya ya hilang, nggak ada catatan. Sama-sama diampuni. Sama-sama Allah mengampuni dosanya. Berarti dia tidak lagi memiliki dosa. Namun ada dosa yang catatannya masih ada. Ada yang hilang, titip X, sehingga besok di hari kiamat di catatan amalnya dosa-dosanya tidak lagi ada. Sehingga kalau dia nerima dia nggak malu, kenapa? Wis hilang. Tapi ada yang dosanya nggak hilang, maksudnya catatannya masih ada, meskipun itu udah diampuni. Tapi ya malulah, kan kelihatan. Meskipun jelas itu sudah diampuni. Nah bedanya di mana? Allah itu maha pengampun dan maha pemaaf. Dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir. Coba ibu baca yang surat Al-Baqarah ayat terakhir. Ada yang bawa terjemah, nanti diterjemahkan. Ayatnya terakhir. Ibu itu mesti hafal. Iya, pasti hafal. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yuk dibaca artinya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang ia kerjakan dan mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana
sebagaimana Engkau membebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pukulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ini ya ayat terakhir surat Al-Baqarah 286. Ibu kalau mau baca dari 285, jadi yang dikenal dengan amanah Rasul. Jadi doa diawali dari amanah Rasul 285 sampai 286, dibaca sebelum tidur. Maka barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir sebelum tidur, Allah akan mencukupi kebutuhannya, Allah melapangkan rezekinya. Ini ada di Al-Masyurah. Ya betul sekali, dibaca pagi petang, karena ini ayat yang memang diharapkan kita hafal. Nah di ayat yang terakhir ini, saat turun ayat-ayat ini, Rasulullah sangat bahagia, sangat senang, sangat gembira, karena di sini menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala memberikan kemurahan, di mana pada saat kita berdoa, ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Jadi kalau kita ini melakukan kesalahan karena lupa, ya maka Allah itu tidak akan menghukum dia. Ya namanya juga lupa. Jadi inilah kemurahan Allah kepada umat Rasulullah SAW. Apabila hambanya ini melakukan kesalahan dan melakukannya karena juga lupa, maka Allah mengampuninya. Rabbana, berikutnya apa tadi? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah ya Rabb kami, jangan Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi di sini menunjukkan bahwa orang-orang sebelum kita itu berat beban-beban mereka. Artinya beban-beban dakwah, beban-beban hidup, ujian-ujian itu juga berat. Maka kita berdoa agar tidak diberi beban yang berat sebagaimana yang pernah diberikan kepada Allah, kepada umat-umat sebelumnya. Kemudian Allah berfirman lagi, Rabbana, mana tadi ya? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah ya Rabb kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak kami sanggup memikulnya. Jadi kalau kita dikasih ujian cobaan, kita berharap diringankan oleh Allah Ta'ala. Dan moga-moga tidak diberi sesuatu yang berat untuk kita pikul. Kita berdoa, ya Allah pikulkan kepada kami apa yang tidak, jangan Kau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup. Maka kalau kita dapat ujian, itu pasti Allah udah ngukur kamu sanggup gitu dah. Jadi doa ini istimewa. Nah, yang terakhir ini istimewanya di sini, Bu. Jadi di sini ada doa wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi ada 3 apa? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Wa'fu dan waghfir. Jadi kita minta maaf dan minta ampun. Nah di sini Bu kalau baca doa ini perhatikan, saat kita membaca wa'fu anna, maafkanlah kami, ini menunjukkan ya Allah ampunilah dosa kami dan hapuskan dari catatan. Jadi kalau Allah mengampuni dosa hamba dan catatannya dihapus, itu doanya wa'fu anna. Jadi kita mintanya maafkanlah kami, wa'fu anna. Jadi Allah Maha Pemaaf atau Al-Afu, itu menunjukkan kemurahan Allah menghapuskan dosa dan dihapus catatannya. Tapi kalau waghfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, apa bedanya kan gitu? Sama-sama Allah mohon ampun, Allah maafkan saya, itu sama-sama minta ampunan. Nah yang kedua itu diampuni dosanya tapi catatannya tidak hilang. Maka ada doa yang biasa kita baca di kala bulan Ramadan. Allahumma innaka afu'un karim tuhibbul afwa
fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Maka maafkanlah kami ya Allah. Nah, ini istimewa dari kata al-afu atau Allah Maha Pemaaf. Ada lagi doa istimewa, doa di antara dua sujud. Gimana doanya? Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang pertama dibuka dengan Rabbi firli. Yang terakhir wa'fu anni. Jadi yang pertama, ya Allah ampunilah dosaku, kan gitu ya. Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, yang terakhir wa'fu anni, maafkanlah aku. Jadi di kalimat doa di antara dua sujud diawali ya Allah ampunilah dosaku, yang terakhir ya Allah maafkanlah aku atas semua dosa. Jadi istimewa di doa di antara dua sujud diawali dengan wa firli, yang terakhir wa fini. Jadi ini yang menunjukkan bagaimana dua perbedaan, sama-sama minta maaf, sama-sama minta ampun. Jadi perbanyak baca doa yang pertama ya Bu, yaitu minta maafnya. Jadi di sini doa yang diajarkan Nabi dalam Al-Ma'surat 286. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Beri pertolongan kami ya Allah dari orang-orang kafir. Ini ya Bu, jadi perbanyak doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat dosa terang-terangan, Allah nggak akan ampuni dosanya. Misalkan minum nih gone pojokan, ketok kabeh wong do ndelok, itu dia melakukan dosa yang dosanya itu nggak bisa diampuni Allah. Dia berzina kelihatan banyak orang, atau malah dipertontonkan di medsos, nah itu dosanya nggak diampuni sama Allah. Termasuk salah satu dosa yang dipertontonkan adalah menceritakan. Jadi ada dua, satu dipertontonkan, diperlihatkan, satu diceritakan. Itu sama-sama dibuka, sama-sama membuka aib atau dosa kepada orang lain. Ini kalau bahasa dalam beramal namanya riya dan sum'ah. Riya itu beramal pingin dapat pujian tapi dilihat. Kalau sum'ah diceritakan amalnya biar dapat pujian, itu sum'ah. Bandar terserah kalah harusnya nih jopo. Saya iki volume tak cek tuh 1 2 coba ya lumayan. Jadi kalau riya itu beramal diperlihatkan atau dipertontonkan untuk dapat pujian manusia. Jadi riya itu beramal diperlihatkan untuk dapat pujian. Sum'ah itu beramal diceritakan untuk dapat pujian. Jadi riya itu dipertontonkan, kalau sum'ah itu diceritakan. Sum'ah sami'an mendengar, sum'ah memperdengarkan. Riya dari ra'yu melihat. Jadi orang yang beramal dua-duanya ini menghilangkan pahala. Yang namanya ndak ikhlas itu namanya riya. Riya itu sesuatu yang menggerogoti pahala. Kudune entuk pahala rak sido. Goro-goro cerita ke wong liya ben entuk pujian. Maka Allah enggak memberi pahala. Nah, di dalam dosa itu juga ada dosa yang dia lakukan dengan terang-terangan. Nah, ini ya. Jadi dosanya dipertontonkan. Ada dosa yang diperdengarkan gitu loh. Dipertontonkan berarti dilihat men didelokno. Maksiat men pingin didelok wong. Ada maksiat yang sembunyi.
Ada yang maksiat dicerita-ceritakan. Nah ini termasuk membuka aib atau membuka dosa. Sama-sama Allah nggak akan mengampuni dosa tersebut. Sehingga di hadis yang lain disebutkan selama hamba tersebut tidak menceritakan dosa tersebut kepada orang lain, maka Allah akan mengampuninya. Sehingga di hadis yang lain juga disebutkan Allah mengampuni dosa hamba selama dia tidak membuka dosa tersebut kepada yang lainnya. Saya ulangi ya. Jadi kalau ada dosa mohon ampun sama Allah, Allah udah ngampuni nih. Ya. Allah udah ngampuni, alhamdulillah diampuni. Malah suatu saat diceritain. Nah itu gak jadi tuh. Akhirnya yang diampuni tadi dicabut. Gak jadi diampuni nopo. Lah wong wis tak tutup lho, malah mbok critake. Wis piye meneh aku sing buka. Jelas ya? Jadi gimana? Misalkan ya Bu, nyuwun sewu, dia melakukan dosa tadi malam berjudi, menang judi nih, nggak isu-isu ketemu konco-koncone cerita, gue bunyi aku luar masang nomor menang kok, itu kan jelas judi itu dosa, malah cerita, apa meneh kalah, waduh, sial gue bunyi aku masang nomor malah kalah, dosa cerita, atau orang yang berzina, ya mohon maaf ya, misalkan anak-anak yang tidak mendapatkan hidayah, dia terblinger gitu ya, misalkan dia pacaran sampai seperti itu, nah cerita ada kancang-kancang. Nah ini sama juga membuka aib kepada yang lain. Atau apa Bu? Taruhan, ya judi itu taruhan. Taruhan itu termasuk judi. Nah istilahnya wong Jawa totohan. Contoh misalkan kingko Argentina karo nganu menang di, wis kowe pasang apa? Argentina. Aku Spanyol. Ayo, piro wani piro. Nah, itu namanya judi. Nah, itu mempertontonkan begitu. Nah, itu Allah enggak ngampuni dosanya. Nah, ternyata dia melakukan itu terus kemudian minta maaf, minta ampun sama Allah. Malamnya dia tobat lah misal. Udah Allah akan ampuni. Tiba-tiba suatu saat minggu berikutnya cerita pas wingi kayak aku pas masak kalah padahal wis tobat malah cerita. Nah ini nggak boleh. Maka selama hamba tersebut tidak menceritakan dosanya, Allah akan tutup, Allah akan hilangkan dosanya. Maka ibu-ibu, setiap manusia itu punya salah, punya dosa. Nah iso ya ojo dicerita-ceritake. Meskipun itu dengan pasangannya sendiri atau orang terdekat dia, nggak boleh. Apalagi dosa masa lalu, John Sewu ya, dosa masa lalu itu ada orang tua yang dulu itu berzina, punya anak. Jadi anak ini anak hasil zina dari orang tua. Nah orang tuanya ini udah sadar, maksudnya dia salah, khilaf. Kemudian mereka taubat sama Allah dan punya anak. Maka anak ini nasabnya kan tidak sama siapa? Bapaknya. Maka suatu saat dia menikah karena dia perempuan. Maka sang bapak ini harus menikahkan dengan wali hakim dengan positive thinking bahwa lebih baik dinikahkan ke hakim dengan syariat yang benar daripada melanggar syariatnya Allah Ta'ala. Maka saat itu dia nggak perlu cerita sama anaknya, nak rene nak tak kandani yo nak yo disegi bapak karo ibu, ora usah. Karena apa? Itu dosa aib yang sudah lama, padahal udah 20 tahun, 30 tahun, gak perlu diceritakan ke anak tersebut. Ya cukup aja bawa ke KUA, anak besok kita ke KUA, Pak Wali Hakim saja. Bapak kok kita orang mantep, alasannya gitu aja. Pokoknya gimana menutup, ya, menutup aibnya. Pak Wali Hakim biasanya ngerti, maka dia pun tidak akan mengatakan kepada si anak, nah ini karena jenengan walinya sah bukan bapakmu, tidak boleh. Ya, wali hakim langsung ngerti, wis langsung ambil tindakan. Nah ini bapakmu wakilkan kepadaku untuk menikahkan dirimu, wis siap, yuk. Nah, wis langsung tes. Sehingga itu membuat semua nyaman ya. Orang tua yang dulu pernah melakukan dosa juga merasa nyaman, anak pun tidak merasa ya terbebani. Nah, ini penting. Kadang-kadang ada yang mohon maaf ya terlalu vulgar, akhirnya cerita-cerita. Sak kampung yo gitu. Kalau wis ngerti nek kuwi masyaallah. Wis misale wis ngerti memang dosane kaya ngono, bayine sing lahir kuwi bayi rasa cerita-cerita. Sak kampung rasa
Cerita. Wis ning ngerti ya wis meneng, wis kanggo dheweke dhewe. Aja cerita-cerita. Yang ibu-ibu kan rame ya. Pemene karo latihan karo cerita-cerita. Baru kuwi terus lewat ning tanggane cerita-cerita. Berarti kumpul sak RW cerita-cerita. Baru kuwi halal bihalal kampunge cerita-cerita. Berat. Nah, ini contoh. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka kelak di hari kiamat Allah juga akan tutup aib-aibnya. Barang siapa yang membuka aib saudaranya, Allah juga akan buka aib-aibnya. Ini penting. Jadi kalau ada lagi ribut, lagi dosa, jangan melakukan hal yang seperti ini. Gitu ya. Ya. Makanya itu kalau yang lagi itu kan udah diceritakan gitu. Catatan amalnya terhapus itu berarti tetap dapat balasan itu tidak pasti gitu tetap. Apa ulangi? Zina yang sudah diceritakan itu kan berarti catatan amalnya terhapus kan. Maksudnya Allah udah mengampuni tapi kemudian udah jadi itu karena diceritakan. Nah itu apa dosa si zinanya itu nanti ada balasannya tetap di balasan. Iya, dapat dosa lagi lah. Karena dia menceritakan dosanya tersebut sehingga Allah harusnya mengampuni, nggak jadi mengampuni. Kenapa? Allah udah nutup malah kamu buka. Jadi kesalahannya di dirimu sendiri. Wong wis ditutup malah dibuka, gitu ya. Tapi kalau nggak dibuka Nggak dapat siksa, kan sudah diampuni. Jadi kalau tidak dibuka, dosanya udah hilang. Hilang itu maksudnya apa? Hilang itu bisa hilang dari catatan, bisa juga tidak mendapatkan siksa dari apa yang dikerjakan. Jadi ada orang yang pernah melakukan dosa, tidak serta-merta dosa itu akan mendapatkan balasan. Tergantung Allah ampuni ndak. Kalau Allah ampuni di dunia bu, maka nggak dapat siksa kubur, nggak dapat siksa di neraka. Tapi ada orang yang ampunannya tidak ada di dunia, tapi Allah memberikan ampunannya nanti di hari kiamat. Jadi di hari kiamat Allah ampuni. Saya ulangi ya, ada orang yang tidak dapat ampunannya di dunia, tapi dapat ampunannya di mana? Di hari kiamat. Maka ini yang diharapkan oleh umat Rasulullah SAW. Sehingga nanti apa? Itu hanya Allah, terserah Allah mau ampuni apa tidak. Manusia nggak ada kekuasaan, nggak ada kekuatan. Dan disitulah nanti harapan dari umat Rasulullah Pak mendapatkan syafaat. Syafaat dari mana? Ya dari Allah, dari Rasulullah. Sehingga yang bawa banyak dosa ini masih berharap adanya ampunan dari Allah. Maka di dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa syafaatku untuk para pendosa di umatku atau di umatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menyiapkan syafaat untuk para pendosa yang mengikuti beliau. Jadi umatnya Rasul kalau masih ada dosa yang dibawa sampai kiamat, mereka bisa mendapatkan ampunan karena syafaatnya Nabi SAW. Gampangannya, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Nah kan Rasulullah minta sama Allah nih, nah Allah berkehendak Allah ampuni. Makanya dengan adanya syafaat kita masih ada harapan. Saya ulangi ya, dengan adanya syafaat kita masih ada harapan. Seandainya dosa di dunia belum diampuni, masih bisa diampuni di mana? Hari kiamat. Kok ada di hari kiamat udah dapat syafaat ditolak sama Allah? Gak bisa, nih gak bisa diampuni nih. Allah gak berkenan. Maka masih ada harapan apa? Di neraka Allah ampuni dia. Dengan apa? Disiksa dulu. Raiso iki kudu digodhog se, resi se. Kok baru iso munggah ning swarga. Nah itu terserah Allah. Sehingga nanti ada orang yang harus masuk neraka dulu untuk dibersihkan dari dosa-dosanya, lantas dimasukkan ke dalam surga. Dan itu semua hak prerogatifnya Allah. Ini terserah Allah. Maka di akhirat itu di hari kiamat nggak ada orang yang merasa aman. Kenapa? Nah semua kan ada di tangan Allah. Kita nggak pernah tahu. Apalagi sampai wah jenengan sama nih tenang wae gini. Ora ono peti kabeh. Bahkan para nabi rasul pun takut toh. Contoh paling gampang ya Bu, Nabi Adam alaihissalam. Itu punya dosa enggak? Dosa beliau berapa? Cuman satu toh. Apa? Makan buah larangan. Dan itu pun sudah diampuni sama Allah.
Karena beliau berdoa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau berdoa ini selama 40 tahun baru diampuni. Jadi bukan berdoa baru 30 tahun ini masih 10 tahun lagi. Enggak tahu kan mau sampai kapan dia akan diampuni. Ternyata dalam sejarah Nabi menyampaikan, Nabi Adam mengucapkan doa itu setiap waktu, setiap hari, dan baru 40 tahun Allah ngampuni. Khusus Nabi Adam ya, kalau umat Rasulullah enggak. Insya Allah dengan amal-amal Allah bisa ampuni, istighfar Allah bisa ampuni. Nah ini khusus Nabi Adam. Nah perhatikan ya Bu. Jadi Nabi Adam melakukan dosa satu toh, minta maaf sama Allah, minta ampun, Allah ampuni. Berarti dia diampuni kan saat itu, satu Bu. Dan diampuninya di dunia loh ya. Setelah 40 tahun baru Allah ampuni. Itu saat di hari kiamat didatangi oleh manusia. Berbondong-bondong manusia mencari Nabi Adam dan ketemu. Kemudian Nabi Adam diminta, ya Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau adalah manusia pertama yang diciptakan langsung oleh tangan Allah Ta'ala. Tolonglah, karena dekatnya kamu dengan Allah, karena diciptakan langsung dengan tangannya Allah, maka mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Jadi Nabi Adam itu diminta untuk berdoa kepada Allah, meminta syafaat kepada Allah untuk pertolongan manusia. Bukan umat Nabi Adam saja, bukan umat Nabi Muhammad, tapi seluruh manusia. Seluruh manusia saat itu. Apa ucapan Nabi Adam? Maaf saya tidak berani. Jadi Nabi Adam itu diminta untuk doa, minta sama Allah agar mereka ini yang ada di padang mahsyar itu segera dihisab, segera ditentukan. Karena 4000 tahun mereka berdiri nggak ada kejelasan. Nah ucapan Nabi Adam, saya tidak berani. Kenapa? Karena saya pernah melakukan kesalahan kepada Allah yang membuat aku hari ini malu minta sama Allah. Bayangkan, padahal dosanya piro? Siji, kuwi wis diampuni. Dia aja, beliau saja tidak berani minta sama Allah karena malu, karena melakukan dosa. Berikutnya manusia ke Nabi Nuh. Ya kan Rasul pertama ini, Nabi pertama ya Adam, Rasul pertama Nabi Nuh. Ya Nuh, engkau adalah orang yang dekat sama Allah. Dan Nabi Nuh ini Nabi yang istimewa ya. Ujiannya paling berat, umatnya paling sedikit ya. Karena jumlahnya saat itu banyak yang didakwai, banyak yang tak mau. Minta sama Allah ya Nuh agar memberi pertolongan untuk kami di padang mahsyar ini agar segera dihisab. Tapi Nabi Nuh mengatakan saya tidak berani. Padahal Nabi Nuh punya dosa tidak? Dia tidak punya dosa. Dia hanya punya satu, yaitu doa di saat mau banjir. Nabi Nuh itu tidak punya dosa, kayak Nabi Muhammad, maksum, namanya Nabi itu maksum, dijaga di dunia ini tidak memiliki dosa. Tapi meskipun Nabi Nuh tidak punya dosa, beliau mengatakan aku tidak berani, karena aku pernah berdoa kepada Allah untuk membinasakan semua orang kafir. Makanya banjir bandang datang menghabiskan seluruh di muka bumi orang kafir, penting, serah orang kafir mana. Yang ada hanya orang mukmin, itu pun yang selamat di atas kapal. Yang di luar kapal mati kabeh. Kenapa? Mereka adalah orang kafir semuanya. Beliau itu hanya berdoa, matikan mereka semua yang tidak beriman kepadamu ya Allah. Nah doanya ini kan bukan dosa. Dan Allah kabulkan loh itu. Langsung datang banjir bandang, 6 bulan tidak surut itu. 6 bulan gak surut, seluruh gunung habis, tenggelam semua. Seluruh dunia. Makanya Indonesia ini terjadinya pulau-pulau ya karena banjir bandang Nuh. Dan banjir itu tidak surut seperti semula. Kalau seperti semula maka Indonesia ini nyambung dengan, Jawa ini nyambung sama Kalimantan, nyambung sama Sumatera. Nyambung terus sampai Singapura, sampai Malaysia, sampai yang atasnya. Jadi namanya Sundaland kalau istilahnya sekarang. Sundaland itu benua terbesar di saat zaman purba dulu. Banjirnya Nabi Nuh itu. Nah, akibat banjir Nabi Nuh tidak surut seperti semula. Jadi misalkan ya Bu ya, ini dulu satu daratan nih. Jadi Nusantara kita sebut aja ya. Itu ada Sumatera, Kalimantan, sama Jawa. Ini dulu satu daratan yang luas.
Nah kemudian terjadi banjir, tenggelam semua tuh sampai segunung itu tenggelam. Tidak ada gunung yang tidak tenggelam semua. Nah habis itu 6 bulan banjir ini terus kemudian surut. Nah surutnya itu nggak kembali ke awal lagi gitu loh. Jadi daratannya nggak muncul lagi, tapi airnya tetap tidak semua surut, sebagian masih ada. Akhirnya apa? Terpisah. Sumatera sama Jawa terpisah, Kalimantan sama Sumatera terpisah. Jadi batasannya itu Kalimantan, Sumatera, Jawa. Kalau Sulawesi ikutnya yang sing sana, ikutnya Papua, ikutnya yang daerah Filipina dan sebagainya. Jadi Indonesia itu terbagi 2 benua, lempeng benua besar, Sundaland sama yang satunya ikut ke barat. Berarti ya Papua, Sulawesi, Filipina, Thailand dan seterusnya. Itu satu wilayah besar raksasa. Nah banjir ini menenggelamkan seluruh orang-orang kafir. Nah beliau ini nggak punya dosa, hanya doa itu aja. Tapi doa ini membuat Nabi Nuh malu minta sama Allah di hari kiamat. Merasa bersalah. Kenapa doanya minta apa? Dimatikan semuanya. Dan Rasulullah tidak mau melakukan itu untuk umatnya. Berarti yang ada cuma yang sama Nabi Nuh. Iya betul sekali. Kapal itu. Sak kapal. Termasuk binatang-binatang yang ada ya sih itu toh. Yang lainnya mati. Orang di benua Amerika sama Eropa juga semua mati. Mati semua. Seluruh dunia nggak ada, bahkan gunung Everest yang tertinggi di dunia pun tenggelam. Berarti itu laut-laut itu kebentuk pada zaman Nabi Nuh ya tadi. Nah begini ceritanya. Jadi laut itu dulu sudah ada, cuman airnya bertambah setelah banjir bandang Nabi Nuh. Saya ulangi ya, laut itu dulu ada. Jadi jumlahnya laut tidak sebanyak sekarang. Nah kemudian datang banjir bandang ini menjadikan daratan terpisah-pisah atau terjadi pulau-pulau lah istilahnya ya. Negara dengan negara terpisah dengan lautan. Semakin banyak air yang ada di muka bumi. Dan ingat Bu, airnya ini dari mana aslinya? Nah kan gitu ya. Ternyata airnya Nabi Nuh itu berasal dari 2 tempat. Satu dari langit, yang satu dari bumi. Jadi dari bumi itu nyumber, metu terus ramadek-madek. Yang kedua dari langit keluar, turun terus gak mandek-mandek selama 1 bulan. Habis itu banjirnya selama 6 bulan baru surut. Dan itu dari langit Bu, langit itu kayak dibuka. Ya, kayak dibuka itu ya disorke, disok itu. Dan yang dari bawah itu sumbernya pertama keluar dari dapurnya Nabi Nuh. Jadi dapur Nabi Nuh itu udah dikasih tahu tuh sama malaikat bahwa nanti akan keluar dari dapurmu. Jadi dari tungkunya dari bawah itu keluar air, dan itulah sumbernya keluar air nggak berhenti selama 1 bulan. Kayak Lapindo nih Pak. Ya kayak Lapindo betul, nggak bisa habis. Jadi Allah itu memiliki air di dalam bumi dan di atas langit. Saya ulangi ya Bu, Allah itu punya 2 air, air di atas langit ya, sama air di dalam perut bumi. Maka Bu, ilmuwan sekarang telah menemukan sesuatu yang tidak pernah ada di zaman-zaman ya sebelum-sebelumnya. Apa? Bahwa ternyata di dalam bumi kita itu ada airnya lebih luas dari lautan yang ada di atasnya. Jadi kita di atas ini kan laut nih, 2/3 dunia ini laut. Ternyata di bawah perut bumi kita itu ada lautan yang lebih luas daripada daratannya, daripada laut yang ada di atas daratan kita. Jadi di dalam perut bumi kita itu ternyata isinya ya air. Nah yang mengejutkan lagi, ternyata di angin kita itu ada airnya banyak gitu. Nah ini yang disebut dengan, kalau orang mengatakan ilmuwan itu firmanen. Firman itu kubah langit. Makanya kenapa langit itu besok terbelah saat dari kiamat. Kenapa? Langit itu seperti ada kubahnya, ada batasnya. Firmanen namanya. Firman itu kayak kubah. Jadi kayak misalkan ini ada tutupnya gitu loh Bu. Ini misalkan bumi ya Bu ya. Nah bumi itu ada tutupnya, kayak payungnya, ada payung. Nah di atasnya ini air semua. Bukan dari air laut. Enggak, bukan laut. Bukan. Itu kan bentuknya air laut itu yang ada di bawah ininya, di bawah kubahnya nanti berupa awan. Terus awan itu turun menjadi hujan, itu hanya di bawah sini. Tapi di atasnya ini yang terpisah dengan dinding langit ini namanya firmanen kalau orang ilmuwan, itu lautan semua. Berupa fisik juga Mas. Iya, baru ditemukan. Dalam luar angkasa itu ya ini masih di atasnya lagi. Di atas firmanen luar angkasa, dan di atasnya lagi itu laut. Maka ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa
Allah itu pertama kali menciptakan pena. Habis pena Allah menciptakan air. Nah, dari air inilah semua terbentuk. Pena itu maksudnya apa Pak Ustaz? Pena itu tulisan untuk jadi Allah itu mau menciptakan apa saja itu ditulis dulu. Jadi namanya al-qalam. Maka ada ulama menyampaikan dan dari Nabi SAW apa yang diciptakan Allah pertama kali. Nah, ulama beda pendapat karena sumbernya banyak. Rasulullah beberapa kali menyebut satu al-qalam. Jadi pena. Allah ciptakan makhluk pertama kali itu pena. Nah, dengan pena ini Allah nulis apa saja yang akan diciptakan, dibuat dan yang terjadi sampai hari kiamat. Malaikat juga belum. Apa? Malaikat juga belum. Malaikat belum, karena belum ada siapa-siapa. Surga neraka belum ada, malaikat belum ada, makhluk yang lain gak ada. Yang ada hanya baru Allah saja. Nah, Allah itu kan nomor satu ya, namanya Ahad ya, nggak ada yang lain, makanya disebut Al-Khaliq. Nah, yang diciptakan namanya makhluk. Nah, makhluk yang pertama dicipta itu menurut para ulama dari Nabi ya pena. Nah, dari pena inilah maka akan ditulis apa saja yang mau diciptakan dan yang akan terjadi. Misalkan ya Allah mau menciptakan apa, ya wis itu nanti sampai kejadian apa yang dia alami. Misalkan Allah akan menciptakan semut, nah semut iki kok arti ketemu nih lahir piye, mati nih piye, wis catat. Menciptakan bueni ya wis diciptakan bueni, nah nanti lahir piye, mati uripe piye, mati nih piye sesoning sampai hari kiamat. Sekali lagi ya, catatan itu hanya sampai hari kiamat. Jadi nggak ada catatan di surga nanti apa, nggak ada. Catatan di neraka apa, nggak ada. Karena catatan dari awal dicipta sampai kiamat. Jadi apa yang terjadi dengan bumi, ada catatannya. Apa yang terjadi dengan langit, ada catatan. Kan semua ciptaan Allah. Sampai hari kiamat. Jadi semua peristiwa diciptakan sampai hari kiamat. Awal mula diciptakan. Nah, ulama mengatakan lagi yang diciptakan pertama bukan pena tapi air. Jadi Rasul juga pernah menyampaikan Allah menciptakan yang pertama kali adalah air. Nah, dari air inilah kemudian tercipta seluruh alam semesta dan apa yang ada di dalamnya. Langit, bumi dan semuanya. Bahkan arsy-Nya Allah ini berada di atas air. Jadi di atas air. Berarti gimana Ustaz? Wah, gambaran Bentuk ini alam itu berlapis-lapis. berlapis-lapis betul sekali. Jadi untuk alam itu berlapis-lapis. Kalau di alamnya kita ini namanya alam semesta itu terdiri dari 7 lapis langit. 7 lapis langit. Nah, satu dengan 2 berapa jaraknya Allah alam? Kata ulama 500 tahun perjalanan. Satu dengan berikutnya 500 tahun perjalanan. Yang 1 tahunnya ini tahun malaikat apa tahunnya akhirat nggak tahu. Bukan tahunnya manusia ya nggak tahu. Berarti yang berhasil dilampaui manusia itu masih cuma sana ya Mas? Ya, belum ada yang dilampaui. Belum ada. Baru Rasulullah yang sudah, yaitu dengan peristiwa Isra Rasulullah lahir langit 1, 2, 3. Sampai ke atas itu Pak? Belum pernah, nggak pusing. Oh, nggak pusing. Astronot itu belum ada yang sampai ke langit pertama. Lah, langit pertama belum, kemudian langit kedua. Dan langit ketujuh itu yang paling tinggi, Bu. Disitulah langit ketujuh yang mana atapnya itu langsung surganya Allah. Ingat ya, di surga itu ada pohon namanya Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu batangnya itu menjulang ke surga. Akarnya itu di langit ketujuh. Saya ulangi ya. Jadi langit ketujuh itu akarnya. Nah, batang yang menjulang itu di dalam surga. Jadi langit ketujuh itu atapnya itu langsung surganya Allah. Kalau langit pertama atapnya langit kedua, langit kedua atapnya langit ketiga, terus. Nah, langit ketujuh atapnya apa? Atapnya itu surga. Berarti lapisan paling atas. Paling atas. Nah, makanya kalau ada orang kok bilang wis nembus langit, langit sing dhisik kan gitu. Enggak ada orang bisa nembus langit. Karena apa? Allah jaga. Ya, Allah jaga sehingga tidak ada yang bisa menembusnya. Bahkan malaikat pun nggak bisa, Bu, kalau tidak diizinkan. Nah, perhatikan ya, besok kalau kita mati, gue inget-inget ya, mesti orang yang nanti mati ini ruhnya diangkat ke langit sampai nembus langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh menuju kepada arsy.
Nah, ruh yang baik itu sampai ke langit ketujuh. Langit pertama itu ada pintu-pintunya. Nah, pada saat malaikat maut membawa ruh ini, dicegat oleh penjaga pintu. Siapa si fulan yang baunya wangi ini? Nah, malaikat mau mengatakan ini ruhnya si fulan bin fulan. Ini ruhnya fulanah binti fulan. Dan aku minta izin untuk dibukakan pintu langit. Akhirnya silahkan, karena pintu langit ini diizinkan untuk dilewati oleh yang ruhnya baik. Akhirnya apa? Dibuka pintu langit. Naik langit pertama, naik langit kedua, dijaga lagi malaikat, terus sampai ke langit ketujuh. Nah, kalau jasadnya jelek, ruhnya jelek, suul khotimah ya, itu dibawa sampai langit pertama saja. Nah, langit pertama ini tidak mau buka ini. Sama malaikat minta izin. Ini saya bawa ruh yang habis dicabut nyawa untuk disampaikan kepada Allah atau dilaporkan kepada Allah. Kemudian malaikat penjaga pintu mengatakan, siapa ini ruh yang jelek ini, baunya busuk ini? Dia mengatakan ini ruhnya si fulan bin fulan. Ini fulana binti fulan. Maaf, pintu ini nggak bisa dibuka untuk orang yang jelek ya. Maka tidak ada pintu yang boleh dibuka untuk mereka. Saat itulah kemudian malaikat maut melaporkan kepada Allah dari langit pertama itu, ya Allah, ini ruhnya si fulan bin fulan sudah aku cabut. Maka Allah perintahkan kembalikan dia ke jasadnya, kemudian sempitkan kuburnya. Nah, itu langsung Bu langit pertama balik ning dunia meneh, ketemu jasate, terus didatangi mungkar nakir. Nah, yang tadi ruh yang baik naik langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Nah, setelah sampai langit ketujuh baru lapor sama Allah. Maka Allah berfirman, karena dia baik, kembalikan dia ke tempat yang baik, lapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Ada di hadis lain, lapangan kuburnya sepanjang 70 hasta. Intinya kembalikan dia ke jasadnya, lapangkan kuburnya, dan dibuka pintu surga tiap pagi dan petangnya. Nah, ini terus Bu sampai naik langit ke 7. Alam kubur itu di kubur itu atau alam yang beda ya? Alamnya alam kubur Bu. Jadi alam kubur itu beda sama kuburan. Kalau kuburan kan 2x1 ya. Nah, kalau alam kubur, alam yang luasnya itu antara perbandingan bumi dengan rahim. Saya ulangi ya Bu. Jadi kalau kita pernah hidup di rahim ya seperti inilah luasnya. Dilahirkan ke dunia seperti ini luasnya. Kan beda nih, rahim segini, dunia segini. Lah besok orang pindah ke alam barzah, maka perbandingannya alam barzah itu seperti dunia sekarang, alam dunia itu seperti rahim yang dulu. Jadi kita udah lihat ya, dunia kayak gini luasnya ya. Nah, besok masuk alam barzah lebih luas lagi, lebih hebat lagi dibandingkan alam dunia yang kita tempati. Nah, itu belum nanti surganya lebih besar lagi. Dalam satu orang aja surganya seluas langit dan bumi, 10 kali lipatnya paling kecil loh itu. Nah, yang gedenya kayak maka Bu, alamnya Allah semesta ini hanya cuma sampai langit ke ini aja. Langit pertama nih alam semesta ini. Berikut-berikutnya nggak nyampe. Manusia nggak nyampe. Dan para nabi ada di setiap langit-langit ini. Nabi Nuh, Nabi Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, alaihissalam. Mereka ada di pintu-pintu, bukan di pintu, ada di langit-langit ini. Mereka tinggal di alamnya yang dikenal dengan alamnya sendirilah, alam para nabi dan para rasul. Hidup, ya betul. Ya betul, di langit kedua. Langit kedua, Nabi Isa bareng sama Nabi Yahya berada di langit kedua. Nah, nanti Nabi Isa diturunkan untuk menyelesaikan misinya. Ya betul, nanti bareng sama Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal dan mengislamkan orang-orang Nasrani, mematahkan salib, membunuh babi. Ini tugasnya Nabi Isa. Sama mendoakan untuk kemusnahan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Nabi Isa itu memang punya misi besar di akhir zaman. Katanya termasuk nabi yang tidak sesabar. Siapa? Nabi Nuh. Tidak, iya memang. Bukan tidak sesabar ya, artinya pada saat beliau berdakwah
selama 450 tahun, Bu. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Diangkat jadi nabi, jadi rasul umur 500 tahun. Jadi umur 500 baru jadi nabi dan rasul. Dan berdakwah 450 tahun. Selama itu yang ikut hanya 70 orang saja. Padahal dakwanya lama, tiap hari ketemu orang, nggak pada mau. Itu Termasuk istrinya, anaknya, itu nggak mau ikut. 900 tahun itu seperti sekarang kita 63. Iya betul gitu sekali, ya. betul. Jadi zaman dulu kan umurnya ratusan tahun panjang-panjang. Nah kalau kita kan umurnya ya ibaratnya pendek-pendek dibanding yang dulu kan gitu. Cuman kelebihan umat akhir zaman pahalanya berlipat-lipat karena setiap amalnya digandakan pahalanya. Zaman dulu enggak, Bu. Misalkan sholat ya pahalanya siji. Mereka sedekah pahalanya siji. Sholatnya agak seperti sekarang. Sholatnya beda. Tapi perintah sholat ada. Karena di zaman dulu sudah ada perintah sholat. Cuman tata caranya beda. Artinya syariatnya yang beda. Contoh, Bu, di zaman dulu itu makan babi halal. Nah, syariatnya Nabi Muhammad makan babi haram gitu loh. Zaman dulu babi halal. Jadi emang jadinya halal dan haram itu bukan karena ada cacing pita. Sejak zaman dulu ada nggak? Ya ada, memang babi begitu. Bukan karena babi haram nggak ada lehernya, katanya begitu. Kenapa babi haram? Larang duwe leher iso dipotong jadi nih memang. Jadi karena nggak bisa dipotong karena nggak punya leher, nggak ada urusan mau cacing pita mau ada leher karena dia cici, nggak ada urusannya. Karena zaman dulu halal, zaman Nabi sebelum Rasul halal babi itu. Nah jadi halal haram itu ya karena Allah wis urusan yang lain nggak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Ya karena Allah sudah tegaskan gitu. Kembali ke alam kubur nanti ya. Alam kubur itu apakah seperti kayak kampung gitu kan? Antara satu dan yang lainnya itu bisa ketemu. Iya betul sekali. Jadi alam kubur itu kayak dunia ini. Jadi nanti yang hidupnya maaf ya, yang amalnya soleh, yang baik, dapat taman surga, bisa ketemu yang lain. Tapi yang bermaksiat, orang yang mendapat siksa kubur nggak bisa kemana-mana, ya dia di situ terus. Contoh kayak di dunia ini ya Bu, contohnya orang yang melakukan kriminal ketangkep, tinggalnya di mana? Di penjara kan, di sel. Dia bisa kemana-mana nggak bisa, ya di situ terus. Padahal dia masih di dunia nggak? Masih di dunia, tapi nggak bisa kemana-mana. Nah orang yang di alam kubur kok banyak dosa, dia di alam kubur yang luas tadi loh. Bisa nggak kemana-mana? Nggak bisa, karena dia di penjara di situ. Sama dengan orang di Kedung Pane, dia tinggal di mana? Di dunia nggak? Di dunia, tapi nggak bisa kemana-mana. Nah orang di luar penjara ada nggak? Ya kan kita ini di luar, bisa kemana-mana? Bisa, Ibu bisa ke mall, bisa ke pasar, bisa ngaji. Sama di alam barzah itu nanti yang tidak disiksa, ya bisa kemana-mana. Nggak ada mall. Tapi saling kenal nggak? Yang di penjara itu berarti kan berdosa itu kan? Betul. Dia disiksa. Disiksa. Jadi di sana itu kalau seperti sekarang kriminal, orang yang di sel, dia disiksa nggak? Ya disiksa. Apa yang disiksa? Ya disiksa fisiknya nggak bisa kemana-mana, bukan digebuki. Kalau yang di sel, kalau yang di sel ini kan dia tinggal di situ untuk merenungi kesalahannya. Dia tidak bisa melakukan bebas kayak kita. Kan nggak disiksa di dalam penjara kemudian tiap hari dicambuk kan enggak? Atau setiap hari dikuliti kan enggak? Ya orang aja di penjara tuh kayak kita hidup di luar, cuman dia nggak bisa kemana-mana. Saya tanya wes, orang di penjara yang Islam bisa sholat nggak? Bisa. Sing gelem sholat bisa sholat kan? Bisa. Yang non muslim aja bisa berdoa di situ. Artinya di penjara itu ya bisa ngapa-ngapain, nggak disiksa. Itu enaknya penjara di dunia. Makanya dipakani kok. Gampang. Si makani kan ya dewe wong bayar pajak dewe. Itu kan dari uang negara. Tapi beda sama penjara di alam barzah, disiksa, bukan diem, enggak disiksa dia. Disiksa dia digebuki, dipecuti, dipukuli, dibakar, miniaturnya neraka. Jadi bedanya kalau di dunia dia hanya di sel, dibatasi dinding, nggak bisa kemana-mana. Kuwi wis nyesek kok. Tapi ya ora ketemu sedulur, ora ketemu nyesek kok, Bu.
Nah, orang yang bebas, mohon maaf ya, orang di penjara tapi dia beriman, punya Allah, penjara itu nikmat. Loh, para ulama kan beberapa di penjara tuh, Bu. Iya. Imam Ahmad pernah di penjara, Ibnu Taimiyah pernah di penjara. Artinya ulama-ulama di penjara pernah. Apakah mereka salah? Enggak, karena mereka tidak disukai penguasa di penjara. Apa kata Ibnu Taimiyah pada saat di penjara? Aku di penjara malah bersyukur. Kenapa? Maka aku bisa mengkhatamkan Quran setiap waktu, tidak ada gangguan dosa maksiat. Loh, enak toh? Kenapa? Penjara itu menjadi taman bagi mereka. Terjaga dari dosa dari orang-orang luar. Sehingga kalau orang itu beriman merdeka. Artinya mau di mana saja itu nikmat. Nih di penjara, mohon maaf ya, di sel itu duduk sendirian. Ya malah enak berkholwat terus sama Allah, bisa zikir terus sama Allah, bisa gak ada yang ganggu kan? Tapi bagi orang yang tidak beriman, dinding itu menyesakkan. Kenapa? Raisa ketemu bojo, Raisa ketemu. Dan untuk Taimiyah itu udah nikah loh, Bu, sampai akhir hidup beliau. Ya karena memang kondisi pada zaman itu seperti itu. Artinya bagi orang beriman itu di mana saja enak, luas. Tapi bagi orang tidak beriman ya menyesakkan. Nah, besok di alam barzah sama Bu, orang yang disiksa ya di situ terus. Disiksanya segitu-gitunya terus. Misalkan dia nggak pernah sholat ya disiksa sampai hari kebangkitan. Nah, yang tidak disiksa di alam kubur ya jalan-jalan. Iya, Ketemu nanti sama bapaknya almarhum, ibunya almarhum. Nek, bapak ibu wong ape kan podo ape ketemu. Nanti ketemu nggak sama kita Allahu alam, bisa iya bisa tidak. Tapi yang menurut riwayat sama keluarganya ketemu. Tapi syaratnya sama ya, Bu, sama-sama beriman. Bahkan nanti ditunggu di sana, loh kok nembe teko gitu. Ditakoi ya, kemarin di dunia gimana nih yang ditinggal, anaknya gimana, istrinya gimana, pasangannya gimana gitu. Jadi orang yang zaman dulu yang udah meninggal nanyain kita. Nanyain kabar orang yang sudah orang yang ditinggalkan. Jadi kamu habis datang kan ke alam kubur kan. Nah, gimana kabarnya yang kamu tinggal? Ya, siapa? Pasanganmu, anakmu, tanya. Dan ingat ya, Bu, di alam kubur itu sebentar tok bagi orang beriman. Jadi meskipun jalan-jalan, nggak bisa jalan-jalan setiap waktu, maksudnya setiap waktu, setiap sekian tahun, nggak ada, Bu. Sebentar tok, karena alam kubur itu alam yang cepat bagi orang beriman, lama bagi orang kafir. Kata Nabi SAW, alam barzah itu seperti tidurnya pengantin. Ya, tidurnya pengantin kan stiloto. Dan nanti orang beriman itu masuk di alam kubur, lagi seneng-seneng ya tiba-tiba kiamat gitu. Aduh, cepet manis kiamat, tapi seneng, alhamdulillah, dan cepet kiamat nopo, lah dan cepet mebu swarga, wong wis enak. Nah, pinginnya enak terus. Dan ingat ya, Bu, di alam kubur nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada hukum, masih nggak ada ujian. Sudah selesai. Wis buar urusan ini dunia hari alam barzah itu cuma nikmat atau siksa aja. Nikmat ya wis nikmatnya ya cepet, wong bagi kiamat, ning seneng karena apa masuk surga. Tapi yang udah disiksa kiamat, waduh sedih, waduh malah kok mlebu neraka, pengennya aja ndang kiamat toh. Kenapa? Karena siksa di neraka lebih ngeri dibandingkan siksa di alam kubur. Maka paling seneng apa? Ning donya siksane beda. Nah, cuma di penjara, korupsi 74 kilo emas. Dan yang penjara dipakani, baru kuwi metu cek duwite akeh, turah-turah. Padahal sesuk ning alam kubur diudak-udak karo malaikat. Jadi nggak menggugurkan dosa dia di alam dunianya. Maksudnya udah di penjara apakah kemudian tidak disiksa? Oh, disiksa tuh ya. Kenapa? Karena di dunia hukumnya nggak pakai hukum Allah. Emang kalau udah di penjara diampuni dosanya sama Allah? Enggak. Kecuali dia taubat kepada Allah di penjara, kemudian jadi orang alim, nah itu beda mana? Tapi di penjara, metu malah dadi yo akeh kan. Nah, itu namanya residivis. Residivis itu di penjara orang dikapok, orang tobat malah tambah dadi. Wis ngurusin Bu ya, barakallah, muka-muka berkah berlimpah. Jumpa lagi di pekan depan. Karena jam 10 saya ada acara. Pak, doa yang aku itu cara dia makan sehari-hari nggak apa-apa, Pak? Seharusnya sehari-hari. Kalau bisa doa afun itu dibaca setiap habis sholat. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doa dibaca setiap habis sholat 3 kali. Ramadan. Di Ramadan diperbanyak, itu hadisnya. Jadi di bulan Ramadan
diperbanyak itu saat jalan, saat tidur, saat lelai ya, saat apa saja baca itu. Di lain Ramadan dibaca 3 kali ya. Kalau ayat Al-Quran, Apanya doanya itu? Enggak toh, itu hadis Nabi. Tidak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran yang ini tadi Al-Baqarah terakhir ya, itu yang dibaca ya. Nah, itu boleh. Seharian sambil nyapu misalnya. Boleh banget. Boleh. Oke. Ya ya. Sebentar, yang doa taubat itu yang kalau pas subuh itu kan saya bacanya yang doa apa? Nabi Adam. Iya, betul. Betul, Nabi Yunus. Betul. Terus ada yang Ya, astagfirullah. Ya betul. Boleh. Itu semua boleh bebas. Itu sama artinya semua minta ampun. Atau doa sayyidul istighfar, nah, itu juga sama. Pokoknya semua doa-doa itu baik ya. Dibaca yang kita sukai juga boleh. Aku senengnya ini, ya wis langsung. Bacanya doa Nabi Nabi Yunus sama Yunus. Nabi Ibrahim Ya, gimana? boleh. Sangat bagus. Dalam tasya, oh boleh banget Bu. Intinya sebelum salam boleh baca apa saja doa-doa yang masyhur dari Nabi SAW. Kalau sholatnya lagi sendirian, perbanyak. Tapi nih lagi jadi imam, ojo. Boleh, diulang-ulang boleh. 3 kali lah setidaknya ya Bu. Nah, kalau lagi jadi imam malah bacanya doa panjang banget ya, mesake sing makmum. Yuk kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum wa la bisawab.